Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Video kali ini datang dari seorang pekerja wanita asal Myanmar yang merantau ke Singapura untuk bisa memperbaiki hidupnya di Myanmar. Tapi siapa sangka rencana untuk memperbaiki hidup malah berujung tragis di tangan majikannya sendiri. Sebelum lanjut, seperti biasa aku mau ngingetin kalau kisah yang aku bawakan kali ini bukan dari karangan aku. Beritanya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung juga monggo silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja. Simak videonya sampai habis. Sebelumnya juga mohon maaf karena mungkin ada suara-suara yang masuk ke video. Ada yang suara ibu-ibu pengajian, ada suara motor, ada suara anak-anak. Jadi semoga aja pesannya ini sampai ya ke kalian. Terima kasih. Seorang wanita bernama Piang Ngai Don yang lahir pada 13 Juni 1992. Ia lahir dan dibesarkan di desa Dimpi, Myanmar. Merupakan bagian dari kota Praja Tedim di negara bagian Chin, salah satu negara bagian termiskin di Myanmar. Desa tersebut berpenduduk sekitar 1.500 orang dan terletak di daerah pegunungan. Jadi satu-satunya rute menuju tempat tersebut adalah menempuh perjalanan 4 jam di jalan berlumpur dari kota Praja Kalai. Orang tuanya Piang ini bekerja sebagai petani. Piang juga memiliki 10 saudara kandung, tapi dikabarkan bahwa 5 di antara saudara kandungnya ini meninggal dunia ya. Ketika Piang berusia 4 tahun, kedua orang tuanya ini meninggal dunia. Piang yang yatim piatu dan saudara-saudaranya juga yang masih utuh bersepuluh orang ini memanfaatkan lahan kecil untuk pertanian yang ditinggalkan oleh mendiang orang tua mereka untuk mencari nafkah bagi diri mereka sendiri. Piang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 9 di sekolah. Piang ini putus sekolah saat usianya 15 tahun. Pada awal tahun 2010-an, Piang pertama kali bertemu dengan seorang laki-laki ya yang menjadi kekasihnya. Dan kemudian Piang hamil, tetapi kekasihnya Piang ini meninggalkannya saat ia masih mengandung anak yang belum lahir. Sekitar bulan Februari 2013, Piang melahirkan anak pertama dan satu-satunya ya seorang putra yang ia beri nama Mung Lam Tuang. Piang merupakan sosok yang dikenal pendiam, tapi dia dekat juga dengan keluarganya. Demi menghidupi dirinya dan putranya, Piang sempat bekerja sebagai pekerja konstruksi, namun ia berhenti karena gajinya ini rendah dan tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan juga putranya. Seperti kebanyakan orang ya, Piang ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi untuk bisa menghidupi keluarganya. Saat itu Piang sempat ya mendengar dari beberapa penduduk desa lainnya bahwa upah kerja di Singapura ini jauh lebih tinggi. Mendengar itu, Piang ini mulai tertarik untuk bisa ikut kerja ke Singapura. Piang kemudian mencari informasi dan juga mulai mendaftarkan diri. Singkat cerita, Piang mendapatkan tawaran pekerjaan untuk menjadi asisten rumah tangga di Singapura selama 2-3 tahun ke depan. Kala itu Piang ini sangat bersemangat karena ia bercita-cita memberikan kehidupan yang lebih baik. Piang berencana setelah selesai bekerja di Singapura, ia ini pengen beli sebidang tanah dan juga pengen membangun rumah untuk Piang dan juga putranya di Myanmar. Saat Piang ini bersiap untuk berangkat, sayangnya Piang masih kurang 2 bulan lagi untuk mencapai usia 23 tahun, yang karena usia minimum yang sah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura itu ya usianya 23 tahun. Piang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura. Mengetahui hal itu, Piang ini rela ya memberikan uangnya untuk agen yang menyuap seorang petugas imigrasi dari Yangon untuk mengubah tanggal lahirnya menjadi 13 April 1992. Jadi tepat 2 bulan lebih awal dari tanggal lahir aslinya. Pada 11 April 2015, paspor Piang pun dikeluarkan. Piang akhirnya bisa berangkat ke Singapura pada bulan Mei 2015. Setelah tiba di Singapura, Piang yang saat itu berusia 22 tahun dipekerjakan oleh sebuah keluarga yang tinggal di sebuah flat di Bishan, Singapura. Majikan Piang ini terdiri dari suami istri. Tuh, ada yang geber-geber ya kan? Emang rame banget, pokoknya sibuk banget di kampung gua nih, gua nggak ngerti.
Majikan Piang ini terdiri dari suami istri, 2 orang anak, dan ibu dari si istri ya. Si istri bernama Gayatri Marugayan, merupakan ibu rumah tangga berusia 35 tahun. Suaminya bernama Kevin Shelfam, seorang sersan polisi di Singapura yang usianya 37 tahun. Dan ibu dari Gayatri bernama Prema S. Narainasamy, berusia 57 tahun. Serta 2 orang anak, yang satu perempuan berusia 4 tahun dan seorang bayi laki-laki. Jadi majikannya ini 3 orang dewasa, 2 orang anak-anak. Piang adalah ART kelima ya dari majikannya ini. Hari pertamanya Piang bekerja dimulai pada 28 Mei 2015. Awalnya ini nggak ada yang aneh dari pekerjaannya Piang. Piang bekerja sepenuh hati dan sangat bersemangat. Namun seiring berjalannya waktu, Piang mulai menyadari bahwa pekerjaannya saat ini adalah neraka untuknya. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh Piang. Yang pertama ya, Piang ini tidak diizinkan menggunakan ponsel. Bahkan ponsel yang dibawa Piang ini disita sama Gayatri. Yang kedua, Piang juga nggak boleh keluar rumah tanpa seizin dari majikannya. Selain itu, karena Gayatri ini menganggap Piang ini kotor ya, Gayatri mewajibkan Piang untuk mengenakan masker selama bekerja, dan itu berlapis-lapis, jadi nggak cuma satu lapis. Dan saat Piang bekerja dan masih dirasa kotor gitu ya, atau nggak bersih, Gayatri akan memaki-maki Piang, dan itu disaksikan sama ibunya, si Prema itu. Prema yang ngelihat Gayatri anaknya ini lagi marah-marahin Piang, justru menambahkan untuk Piang makan dengan cara cepat agar Piang ini bisa kembali bekerja. Berbulan-bulan ya Piang bekerja hingga Oktober 2015. Piang yang udah merasa bahwa cacian dan makian majikannya adalah hal yang biasa ya. Kini Piang harus beradaptasi lagi ketika majikannya udah mulai melakukan kekerasan fisik. Piang dipukul, ditampar, ditendang, dan kejadian ini pun terekam di CCTV rumah majikannya. Jadi ada CCTV yang dipasang Kevin untuk mengawasi anak-anaknya, kini berubah kegunaan untuk mengawasi Piang. Kevin yang merupakan penegak hukum ya, bukannya sadar, tapi ia malah ikut juga sering menyiksa Piang. Pernah suatu hari, agensi Piang ini sempat datang untuk ngecek kondisi para pekerja, termasuk Piang. Dan di sana nggak ada yang aneh. Malahan Kevin ini sempat komplain kalau Piang ini kerjanya nggak bagus, dia sangat lambat dan tidak memuaskan. Jadi agensi ini yang dapat komplain menawarkan Kevin buat ya udah ganti aja ART lain. Tapi si Kevin ini nolak, entah karena takut Piang melapor atau menikmati Piang untuk disiksa ya. Yang jelas Piang masih tetap bekerja di rumah neraka tersebut. Hari demi hari Piang tetap bekerja di rumah tersebut. Bahkan kali ini Piang enggak diberi makan yang cukup. Piang hanya diberi sepotong roti setiap harinya dan tidur paling lama itu 5 jam sehari. Piang juga pernah beberapa kali ngumpet-ngumpet buat nelpon keluarganya di Myanmar. Tapi sayangnya saat nelpon keluarganya, Piang ini justru berkata, ya udah baik-baik aja, aku baik-baik aja di sini. Kalian juga di sana baik-baik aja, doain aku. Kayak gitu aja. Piang nggak pernah cerita tentang kekerasan yang dia alami. Pada tanggal 12 Juli 2016, Piang kembali menghubungi keluarganya dan bilang kalau Piang ini pengen pulang ke Myanmar. Keluarganya yang dengar itu pun iya-iya aja, tanpa curiga sedikit pun. Piang juga masih nggak menceritakan apa yang dia alami. Di sisi lain, ternyata majikannya ini tahu kalau Piang teleponan sama keluarganya di Myanmar. Dan majikannya ini marah besar. Selain diserang ya, Piang juga diikat dengan rantai dan dikaitkan ke tralis jendela. Jadi kayak dipasung. Piang juga tidur di lantai dan kejadian ini terus berlangsung. Piang baru dilepaskan setelah 12 hari dipasung dong. Setelah dilepaskan pada tanggal 25 Juli 2016, majikannya Piang ini menuduh Piang mencuri makanan dari kulkas. Meskipun Piang ini nggak ngaku ya, Piang tetap dipukul Gayatri dan juga Prema. Piang juga ditendang, dijambak sekuat tenaga sampai Piang meronta-ronta minta ampun. Keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2016, jam 5 pagi ya, jam 5 pagi. Entah alasannya apa, tiba-tiba Gayatri menyerang Piang. Dalam posisi Piang ini kan lagi tengkurap. Gayatri menginjak leher Piang dan rambut Piang itu ditarik ke belakang, jadi kayak gini. Gitu loh. Tapi Gayatri ini entah kerasukan atau apa ya, dalam kondisinya pingsan, Gayatri mencekik Piang.
Setelah itu Gayatri melihat ya kalau Piang ini udah nggak gerak lagi. Tapi ya udah, Gayatri pikir kalau Piang ini pingsan. Sampai jam 7 pagi saat itu suaminya si Kevin ini berangkat kerja, Gayatri ini melihat Piang masih dalam posisi yang sama, belum juga gerak. Gayatri ini mulai ngerasa panik dan dia mencoba menyadarkan Piang, tapi sayangnya usahanya ini sia-sia karena Piang ini masih nggak sadar juga. Akhirnya Gayatri nelpon klinik buat manggil dokter, dan dalam telepon Gayatri bilang kalau pembantu saya ini pingsan di lantai, tolong ke sini ya, siapapun tolong kirim dokter ke sini. Pihak klinik pun akan mengirimkan seorang dokter untuk datang. Oh baik Bu, kami akan kirimkan dokter untuk segera datang. Selama perjalanan dokter ini ke rumah ya, Gayatri ini sempat loh ngeganti bajunya Piang yang waktu itu lusuh dengan pakaian yang bersih. Gak lama dokter pun sampai di rumahnya Gayatri. Dokter pun langsung ngecek keadaannya Piang. Tapi sayangnya dokter menyatakan bahwa Piang ini sudah meninggal dunia. Gayatri dan Prema ini terkejut dan bilang ke dokter bahwa sebelumnya Piang ini baik-baik aja dok. Dokter pun ngerasa kayak ada yang janggal nih karena dari luka-luka Piang ini kelihatan ya. Dan kemudian dokter berinisiatif nelpon ambulans dan juga polisi untuk bisa diselidiki dan juga dievakuasi. Mendapati laporan itu, polisi kemudian tiba di rumah Gayatri sekitar jam 11 siang dan segera mengevakuasi jenazahnya Piang untuk diotopsi, dan hasil otopsi menyatakan bahwa Piang meninggal dunia karena kerusakan otak yang disebabkan kekurangan oksigen dan cedera leher. Bahkan ada 31 luka yang masih baru dan ada 47 titik cedera. Piang juga mengalami kekurangan gizi sampai ia merasa sangat kelaparan. Piang juga memiliki berat badan 24 kilo aja dan kehilangan 38% berat badannya. Coba bayangin, usia Piang saat itu 23 tahun dan cuma punya berat badan 24 kilo, sedangkan 24 kilo ini berat ideal untuk anak usia 8 tahun. Dan keesokan harinya tanggal 27 Juli 2016, Gayatri dan Prema ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Polisi juga mengumpulkan semua bukti-bukti yang diantaranya rekaman CCTV, pernyataan saksi, dan juga tes psikologis pelaku. Saat itu polisi melihat memang benar ya ada CCTV, tapi nggak ada rekamannya. Saat ditanya ya, Kevin ini bilang kalau CCTV itu udah nggak dipakai lagi sejak 1 tahun lalu. Pada bulan April 2020, hasil tes psikologis Gayatri dan Prema pun selesai. Gayatri ini didiagnosis gangguan kepribadian obsesif kompulsif dan juga depresi pasca persalinan. Setelah itu, Kevin juga diketahui telah menyembunyikan isi dari rekaman CCTV yang rupanya Kevin ini sempat membongkar CCTV nggak lama setelah Piang ini dinyatakan meninggal dunia. Awalnya rekaman tersebut dioper ke mertuanya si Prema. Dari Prema ini dioper lagi ke temennya, dan temennya itu tertangkap polisi dan mengamankan rekaman dari CCTV di rumahnya Kevin. Saat polisi melihat isi dari rekaman CCTV, polisi sangat kaget melihat penyerangan dan juga kekerasan yang dialami oleh Piang. Bahkan Gayatri menyerang Piang ini di depan anak-anaknya yang masih kecil. Jadi anak-anaknya ini ngelihat langsung ya ibunya ini lagi nyiksa Piang. Ya meskipun anak-anaknya nggak ngerti ya, tapi kan nggak bagus. Ketiga pelaku ya, Gayatri, Prema, dan juga Kevin ini diadili secara terpisah. Pada tanggal 23 Februari 2021, Gayatri yang berusia 40 tahun yang diwakili oleh pengacaranya Sunil Sudesan dan Diana Ngiam mengaku bersalah atas 1 dakwaan pembunuhan berencana serta 27 dakwaan lainnya atas tindakan melukai dan menyiksa korban. Sebanyak 87 dakwaan yang terkait dengan penganiayaan. Selain itu, pengacaranya juga meminta hakim mempertimbangkan kondisi mentalnya Gayatri dan meminta hakim untuk menghukum Gayatri maksimal 14 tahun dan juga menyatakan bahwa Gayatri tidak melakukan kekerasan pada pekerja sebelumnya. Jadi yang sebelum-sebelumnya aja nggak diapa-apain, dan menyampaikan juga Gayatri harus mendapatkan rehabilitas aja. Gayatri akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Sementara persidangan Prema dilakukan pada 21 November 2022
Prema yang berusia 64 tahun mengaku bersalah atas 48 dakwaan penganiayaan pembantu rumah tangga, meskipun ia menentang keras dakwaan ke-49 dan terakhir, yaitu menyebabkan hilangnya barang bukti. Dan di tanggal 26 Juni 2023, Prema dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Sementara Kevin Selvam ini diskors dari kepolisian sejak Agustus 2016. Kevin menghadapi 5 dakwaan atas perannya dalam penganiayaan dan kematian Piang Ngai Don. Kevin menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara untuk dakwaan paling serius, yaitu menyebabkan luka berat dengan sengaja, dan hukuman penjara hingga 3 tahun untuk masing-masing dari 3 dakwaan lainnya, yaitu menyebabkan luka dengan sengaja, dan kedua pelanggaran tersebut dapat dikenai denda atau hukuman cambuk. Dakwaan kelima yaitu memberikan bukti palsu selama penyelidikan. Pada tanggal 10 April 2025, Selvam dinyatakan bersalah atas keempat dakwaan penganiayaan terhadap pembantu. Ia divonis bersalah atas 1 dakwaan, yaitu sengaja menyebabkan luka, membantu menyebabkan luka berat, memberikan keterangan palsu kepada polisi, dan menyebabkan barang bukti hilang. Sidang pengadilan Selvam berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 saat jaksa penuntut dan pembela akan menyampaikan pembelaan atas putusan. Jadi kita tunggu aja hasil putusan sidang si Kevin ini. Dan atas meninggalnya Piang Ngai Don, Kementerian Tenaga Kerja memberikan pembayaran asuransi penuh kepada anggota keluarga yang ditinggalkan Piang, yang terdiri dari santunan kematian penuh, biaya pemulangan, dan pembayaran uang pesangon khusus. Al Jazeera juga membuat film dokumenter yang merekam konsep dan penderitaan pembantu rumah tangga asing di Singapura yang dirilis pada September 2016, 2 bulan setelah Piang Ngai Don meninggal. Aku turut sedih ya, karena bukan hanya Piang, banyak banget pahlawan devisa di luar negeri juga dari Indonesia. Dan aku berdoa semoga para pahlawan devisa dapat ketemu majikan yang baik. Sampai sini aja video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.